Indonesia Pagi, kita masih bersama pakar mikroekspresi Monica Kumalasari, juga pengacara dari keluarga Brigadir Yosua, Bang Martin Lukas Manjuntak, dan juga Abdul Fikar Hajar, pakar hukum pidana. Bang Monica, saya ingin tanya dulu, apakah Anda sempat menyaksikan beberapa sidang terdakwa lainnya juga pada saat pemeriksaan terdakwa ya, khususnya Ferdy Sambo, Ricky Rizal, Eliezer, dan juga Kuat Maruf, Bang Monica, karena saya ingin bertanya ke sana gitu. Boleh. Anda menyaksikan juga. Nah, saya ingin tanggapannya, khususnya untuk dua yang saya lihat cukup mencolok gitu. Salah satunya Ferdy Sambo. Sempat dikomentarin juga, Mas Reza Indragiri juga sempat berkomentar mengenai kacamata Sambo gitu. Ada inkonsistensi pada saat memakai kacamata yang katanya dalam beberapa sidang-sidang di negara-negara lain juga sudah terbukti bahwa ini mencoba mendapatkan efek nerd effect katanya begitu. Apakah ini berpengaruh terutama pada saat menggambarkan ekspresi dalam bersidang gitu. Yang kedua, ekspresi Kuat Maruf yang saya saksikan pada saat berbicara dengan hakim dan berbicara dengan jaksa memang agak lebih sederhananya lebih ngegas gitu kalau kepada jaksa gitu Mbak Monica. Dan juga Kuat Maruf ini tampaknya dengan sengaja sering memberi respon yang agak guyon gitu Mbak Monica. Mungkin Anda bisa menanggapi dua hal ini. Ya, yang pertama adalah mengenai kacamata, ya. Nah, kalau untuk kacamata, kalau di kitab yang saya pelajari, ya, ini adalah yang disebut kalau orang benerin kacamata, copot kacamata dan sebagainya, ini adalah merupakan tindakan manipulatif, tetapi bukan negatif. Artinya, kita tidak perlu menganggap itu sebagai sesuatu yang major, tetapi yang justru malah least sekali, gitu ya. Jadi saya tidak akan memberikan komentar mengenai ini karena dari kitab yang saya pelajari yang seperti ini kesampingkan saja karena ada yang lebih banyak bisa diperhatikan, terutama adalah karena ekspresi yang paling terlihat adalah dari si facial expression gitu ya. Nah, tetapi kalau dalam hal Sambo juga mencopot kacamata terus kemudian juga mengalihkan pandangannya pada saat melihat Ibu Putri sama Kuat naik melalui lift gitu ya. Nah, ini memang terlihat ada perubahan kalau dilihat ekspresinya apa, subtle expression, beragam ekspresi yang kemudian memang seperti akhirnya menguatkan diri untuk melihat tayangan itu lagi. Begitu. Nah, kemudian kalau Kuat Ma'ruf, kalau di awal-awal Kuat Ma'ruf ini banyak ngegas ya, tetapi di akhir-akhir setelah juga dibacakan hasil riksa juga oleh saksi ahli gitu ya. Nah, ini kemudian menimbulkan gelak tawa dan juga banyak guyon gitu. Sudah lebih lebih cair ya, memang mungkin ini adalah cara dari si Sambo sendiri untuk menghadapi copingnya di dalam persidangan ini kan memang pastinya menimbulkan stres tersendiri ya. Nah, ini adalah gaya aja sih. Tetapi kalau dilihat banyak nggak sih kebocorannya gitu ya? Banyak juga. Kebocoran itu maksudnya apa Mbak Monica? Ya, kebocoran itu adalah ketika apa yang dikatakan ya secara verbal dengan body language-nya atau gestur dan mikroekspresinya ini bertentangan gitu ya, tidak align antara apa yang disampaikan dengan apa yang bisa terlihat secara non-verbal. Dan itu juga masih banyak begitu di tengah guyon-guyon itu gitu ya? Banyak keceplosan dan sebagainya. Oke. Nah, kalau Ricky Rizal justru mungkin awamnya saya anggap lebih datar ekspresinya, betul tidak Mbak Monica? Apa yang bisa Anda baca dari situ? Ya, sepanjang persidangan kalau kita mengamati Ricky Rizal baseline-nya adalah memang seperti apa yang kita lihat ya. Tetapi pemikiran kita menjadi bercabang gitu ya ketika Ricky Rizal mengatakan uang 200 juta itu atas instruksi dari PC. Tetapi PC justru malah mengatakan tidak ada instruksi tersebut. Nah, ini juga kita akhirnya banyak menimbulkan asumsi-asumsi juga yang lebih panjang lagi dengan ketidaksinkronan informasi ini. Oke, Mbak Martin, saya ingin tanya Anda juga, apakah Anda melihat tanggapan-tanggapan khususnya dari Bu PC kemarin, bagaimana perilaku mereka ini semakin bisa dilihat lah bentuknya begitu. Anda menangkapnya apakah mereka
masih memainkan sebuah taktik kah? Dan apakah taktik itu sudah mencapai kepada berbagi peran tadi begitu, bahwa ada peran atau karakter yang memang harus ditampilkan dalam sidang ini, atau memang itulah apa adanya yang seperti yang Anda lihat? Ya, terima kasih Bang Timothy. Jadi kita kan harus paham ya bahwa yang bersangkutan ini sekarang sedang didakwa dan juga sebentar lagi akan dituntut terhadap pasal 340 yang ancaman hukumannya itu sampai dengan hukuman mati. Jadi wajar saja apabila ya ada suatu pembelaan, konsep pembelaan ataupun skenario yang wajib dilakukan agar bisa mendapat empati ataupun simpati dari hakim. Coba kita lihat penampilan Bu Putri persidangan kemarin. Ada nggak yang berbeda dengan persidangan-persidangan sebelumnya? Bagaimana cara berbusana, bagaimana cara make up, bagaimana cara mengunci rambutnya, dan tidak selalu pakai masker. Nah ini kan juga kita lihat memang walaupun menurut saya terlambat, andai saja Bu Putri semenjak awal persidangan melakukan hal yang dilakukan semenjak pada saat sidang kemarin, saya pikir ini urusannya bakal agak terputus tadi Bang Martin. Pemeriksaan terdakwa. Ya, maaf Bang Martin, tadi Anda sempat terputus tadi ya, sampai andai ke saja, menurut andai Anda saja, urusannya bakal lalu terputus. Bisa diulangi? Ya, jadi kan Bu Putri ini diancam dengan pidana sampai dengan pidana mati ya dalam dakwaan ya. Jadi wajar saja kalau ada sesuatu hal yang dipersiapkan dalam hal untuk menggait empati dan simpati hakim. Nah, andai saja ya perubahan berbusana, perubahan menata rias wajah, perubahan tata rambut itu dilakukan semenjak awal persidangan, saya pikir hari ini akan lebih berbeda dengan opini publik yang sudah terbentuk. Nah, namun ya dari keterangan-keterangan yang disampaikan, saya kok melihat makin menegaskan pendapat saya bahwa Bu Putri ini tipe orang yang tidak pernah menganggap dirinya bersalah. Apapun ya, apapun yang terjadi pada dirinya itu akibat kesalahan orang lain ataupun kesalahan alam. Kenapa demikian? Ya, Joshua kan dituduh memerkosa padahal tidak ada bukti. Ya, itu yang pertama. Saya tidak akan menjelaskan lagi panjang lebar. Lalu kedua, terungkap di fakta persidangan bahwa Ricky Rizal tadi mengatakan diminta untuk mengambil uang 200 juta. Tapi apa kata Bu Putri? Bu Putri bilang itu bukan perintah dia. Ya, belum yang lain-lain. Ya, seperti yang bersangkutan mengatakan Joshua hanya driver, tapi ternyata Joshua itu banyak sekali peranannya dalam kehidupan yang bersangkutan. Bahkan sampai memegang handphone yang bersangkutan dan juga memiliki dokumen rahasia, dokumen keuangan dari Bayangkari. Nah, ini kan semua kontraproduktif dengan kesaksian. Oleh karena itu, ya berdasarkan semua fakta-fakta yang tersaji di persidangan dan juga kecenderungan pembelaan argumentasi yang bersangkutan, saya kok malah tambah yakin memang Bu Putri ini tidak pernah mau menganggap dirinya itu melakukan kesalahan. Apapun yang terjadi selalu salah orang ataupun salah alam. Demikian, terima kasih. Oke, Bang Martin. Saya ke Pak Abdul Fikar. Tadi Bang Martin mengatakan bahwa ini tidak boleh luput dari keterangan apa sebenarnya yang diberikan. Dan memang kalau kita ikuti, ada banyak Pak Fikar, bukan satu dua, tapi ada banyak hal yang seperti Bang Martin tadi, seperti tidak sinkron, tidak masuk akal, tapi lagi-lagi ya kita terima fakta pengadilannya seperti itu, setiap kesaksiannya seperti itu, pernyataannya seperti itu. Nah, ini Anda yakin bahwa dalam sidang ini seluruh fakta-fakta itu akan tetap, kalau memang meragukan, kalau meyakinkan, apapun perilaku dari orang yang menyampaikannya ataupun ekspresi dari orang yang menyampaikannya, Pak Fikar? Iya, tentang satu fakta kebenaran ya. Baik yang disampaikan oleh para saksi maupun terdakwa itu kan bertumpu pada alat-alat bukti itu gitu. Nah, karena itu kemudian untuk menyatakan bahwa satu kebenaran itu ada atau sesuatu itu memang satu fakta gitu ya, maka umpamanya sampai pada Mahkamah Konstitusi pun ikut mengatur gitu ya. Umpamanya minimal harus ada 2 keterangan saksi gitu tentang satu fakta yang dianggap ada gitu atau dianggap benar atau salah, itu urusan belakangan. Tapi yang ada minimal harus ada 2 keterangan saksi. Nah, itu
atau minimal harus ada 2 alat bukti untuk membuktikan satu keterangan. Nah, karena itu umpamanya apapun yang dijelaskan oleh terdakwa, meskipun keterangan terdakwa itu adalah satu alat bukti yang berdiri sendiri, ya, itu sinkron tidak dengan keterangan-keterangan atau dengan alat bukti yang lain, umpamanya keterangan saksi, ya, keterangan ahli, gitu ya, atau alat bukti yang lain. Nah, itu yang akan dilihat oleh majelis hakim. Gitu. Jadi terdakwa dengan kedudukannya boleh mengatakan apa saja, karena itu dia tidak akan pernah dituntut. Kalau saksi dia harus mengatakan yang benar, yang dilihat yang didengar, dilihat dan dirasakannya sendiri. Nah, kalau saksi tidak mengatakan itu namanya keterangan palsu dan bisa dituntut. Ada proses peradilannya gitu. Tapi kalau terdakwa itu tidak ada. Karena itu bagian dari pembelaan dirinya gitu. Nah, karena itu bukan masuk akal, maksudnya bisa dimaklumi kalau umpamanya terdakwa ini ya, terutama Bu Putri itu tadi, dia menciptakan sendiri situasi-situasi yang supaya tentu saja yang diharapkan adalah hakim gitu ya, bisa memaklumi bahkan memahami peristiwa yang terjadi pada dirinya, dan bahkan bisa memaafkan, kira-kira begitu ininya. Ujungnya seperti itu. Tapi dia lupa bahwa ada banyak saksi dalam peristiwa itu, ya, tidak hanya bertumpu pada keterangan dia gitu. Nah, itu pun keterangan seorang terdakwa pun ya, meskipun dia berdiri sendiri, dia juga harus ada korelasinya dengan alat bukti yang lain, apakah surat atau keterangan saksi yang lain gitu, atau keterangan ahli gitu. Nah, jadi kalau dia berdiri sendiri percuma juga. Maksud saya itu tidak akan dipertimbangkan oleh hakim gitu. Hakim pasti akan mempertimbangkan keterangan yang mayoritas tentang satu fakta. Begitu. Baik. Pak Fikar, mungkin terakhir, ini kan kita sudah akan masuk ke tuntutan nih pekan depan. Ya. Kalau dari Anda sendiri yang mengikuti sidang ini, menurut Anda apakah unsur perencanaan sudah bisa dibuktikan melalui pembuktian kemarin, proses pembuktian? Iya, saya kira dari proses pembuktian, dari saksi-saksi yang dibawa oleh jaksa sudah yakin itu terbukti gitu ya. Karena kalau tidak yakin pasti jaksa akan nambah saksi, ya. Akan nambah, dia cari lagi alat bukti yang lain untuk memperkuat itu gitu, ya. Nah, pasti seperti itu. Nah, karena itu menurut saya dari perspektif penuntut umum itu sudah terbukti gitu. Nah, karena itu kemudian menimbulkan reaksi dari penasihat hukum dan terdakwa, umpamanya dia dengan banyak menampilkan juga saksi-saksi yang meringankan gitu. Tapi saksi yang meringankan juga kan lebih banyak yang tidak berkaitan dengan kejadian kan gitu ya, dengan kejadian. Karena itu tidak berpengaruh juga gitu. Begitu. Oke, mau menambahkan sedikit Pak Martin? 10 detik. Jadi jaksa penuntut umum dalam hal ini ya, bukan hanya yakin pasal 340, tapi juga sudah yakin siapa-siapa saja terdakwa utama. Gitu loh. Siapa saja terdakwa aktor intelektual. Ini bisa dilihat dari ditundanya kemarin tuntutan terhadap Richard Eliezer. Ya. Jadi kalau saja jaksa yakin dengan dalil para penasihat hukum terdakwa Ferdy Sambo bahwa Richard bukan GC, maka seharusnya Richard dituntut duluan. Tapi ini ditunda, Richard dituntut hari Rabu, sedangkan Ferdy Sambo dituntut hari Selasa. Jadi ini menurut saya berdasarkan legal mind saya sudah jelas bahwa jaksa yakin bahwa aktor intelektual dalam hal ini ya, dalam perkara ini adalah bukan Richard Eliezer. Demikian, terima kasih. Oke, dari urutan itu saja. Mbak Monika, tampaknya kita tidak bisa mendengar lagi nih terdakwa lagi. Selanjutnya hanyalah proses hukum yang mungkin disampaikan oleh pengacara dan juga jaksa penuntut umum. Tapi apa yang Anda ekspektasi dari sidang ini dan juga kelanjutan dari reaksi khususnya para terdakwa dalam sidang ini? Belum ada suaranya, Pak Monika? Ya, masyarakat semakin cerdas. Jadi fungsi saya di sini adalah memvalidasi apa yang disampaikan oleh masyarakat publik. Dan publik pasti akan terus menyaksikan juga ini dan beropini sebenarnya di dalam kasus ini. Terima kasih banyak sudah memberikan opini profesionalnya juga Mbak Monika, Pak Abdul Fikar, dan juga Bang Martin Lukas. Terima kasih sudah bergabung bersama kami pada pagi hari ini. Salam sehat, selamat pagi untuk Bapak Ibu semua. Ya, salam. Dan saudara, kami akan kembali lagi.